Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 April. 3 PMI di kota Tainan sedang mengendarai 2 motor kemarin lusa malam. Namun mereka tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil putih mengakibatkan 1 orang meninggal dan 2 lainnya terluka. Pelaku meninggalkan mobilnya dan melarikan diri. Ia menghilang selama 2 hari sebelum akhirnya melapor diri di bawah pendampingan pengacaranya pada hari ini. Ternyata ia adalah seorang anggota tim kebersihan Departemen Perlindungan Lingkungan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan kuatnya benturan mobil sedan putih yang melaju dengan cepat. Kecelakaan yang menimpa 3 PMI ini terjadi pada tanggal 12 malam di distrik Quantian, kota Tainan yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 2 lainnya terluka. Namun setelah kejadian, pengemudi mobil tidak turun untuk memeriksa korban melainkan kabur. Setelah 2 hari hilang kontak, ia akhirnya menyerahkan diri ke polisi di bawah pendampingan pengacaranya. 无姓犯嫌自知难逃法网，于4月14日上午10时20分许，由律师陪同到案。 Dari 3 PMI yang ditabrak, penumpang wanita yang duduk di belakang tewas di tempat, sedangkan 2 lainnya yang dilarikan ke rumah sakit tidak mengalami luka yang mengancam jiwa. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku berdasarkan nomor plat nomor dan rekaman kamera. Ternyata pemilik mobil adalah anggota dari tim kebersihan dari Departemen Perlindungan Lingkungan. 案发后，本分局积极侦办，并向检察官申请核发拘票。本分局将依法调查，移送侦办。 Departemen Perlindungan Lingkungan Kota Tainan menegaskan bahwa mereka masih menunggu klarifikasi pertanggungjawaban dari pengadilan dan jika terbukti pelaku adalah pegawai mereka, ia akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak akan memberikan perlindungan atau pembelaan. Sehubungan dengan sejumlah insiden kebakaran yang dipicu oleh baterai litium selama penerbangan, banyak negara telah melarang penggunaan produk terkait di dalam pesawat. Namun saat ini tidak ada peraturan serupa bagi kereta THSR atau TRC. Beberapa hari lalu sebuah bank daya di tas penumpang tiba-tiba terbakar saat kereta THSR sedang melaju sehingga nyaris menyebabkan kecelakaan. Asap putih mengepul di dalam gerbong kereta THSR. Penumpang segerbong segera menggunakan alat pemadam kebakaran setelah menemukan api berasal dari tas penumpang. Setelah diperiksa, ternyata api berasal dari bank daya di dalam tas yang terbakar sendiri. Bank daya dalam tas penumpang tidak dalam kondisi mengisi daya tetapi tiba-tiba terbakar dengan sendirinya. Beruntungnya api segera berhasil dipadamkan. Pihak kereta THSR menyatakan bahwa insiden ini tidak memengaruhi jadwal perjalanan dan gerbong akan dibersihkan serta diperiksa di terminal. Kebijakan tarif resiprokal Amerika tidak menentu dan berubah-ubah. Kemarin lusa baru saja dilaporkan ada 20 komoditi termasuk produk semikonduktor yang dimasukkan ke dalam daftar tarif bebas hambatan. Namun Trump membantah hal ini kemarin dan mengatakan tidak ada produk yang dikecualikan. Hal ini dikritik sebagai berita hoax. Dalam rangka mempererat hubungannya dengan negara sekutu, hari Senin Presiden Tiongkok Xi Jinping akan mengunjungi Asia Tenggara mencakup Vietnam, Malaysia, dan Kamboja secara berurutan. Ada perubahan baru pada kebijakan tarif Amerika Serikat. Menanggapi pengumuman dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS yang menyebutkan pembebasan pajak pada produk elektronik, Donald Trump membantah hal itu melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembebasan tarif apapun, melainkan dipindahkan ke kategori lain dan tetap dikenakan tarif sebesar 20%. Trump juga mengkritik kabar pembebasan tarif ini sebagai berita hoax dan memperingatkan tidak akan ada negara yang dikecualikan, terutama Tiongkok. Sementara itu, sebagian besar warga Tiongkok beranggapan bahwa Amerika pada akhirnya akan terpaksa mengalah. 特朗普就是一个商人的这种属于高压政策的这种一个谈判的措施。其实你说他手里面的这种所谓的他讲这个 card 还有多少，我们觉得也没有多少东西可以打了。 Pemerintah AS akan memulai investigasi tarif keamanan nasional yang mencakup peninjauan terhadap rantai pasokan semikonduktor dan industri elektronik secara komprehensif untuk memastikan industri-industri strategis tidak lagi bergantung pada negara yang dianggap bermusuhan. Di tengah ketegangan perang dagang Tiongkok AS, Presiden Tiongkok Xi Jinping menata skemanya ke arah Asia Tenggara dengan memulai kunjungan pertamanya tahun ini di Vietnam pada hari Senin. Tôi hy vọng là những các cái kinh nghiệm của Trung Quốc sẽ là những bài học bổ ích đối với Việt Nam. Ini merupakan kunjungan keempat Xi Jinping ke Vietnam selama masa jabatannya. Malaysia menjadi tujuan lawatannya yang kedua dan dilanjut ke Kamboja dalam rangkaian kunjungan selama 5 hari. Sebelum hari ketibaan Xi Jinping pada tanggal 13, dalam kolom opini yang dimuat di Harian Rakyat Vietnam mengungkapkan bahwa di tengah meningkatnya unilateralisme dan proteksionisme, Tiongkok tetap akan menghadapi tantangan dengan berani. Selain itu juga menekankan bahwa dalam perang dagang dan tarif tidak akan ada pemenang. Acara halal bihalal yang diselenggarakan di Taman Taan, Kota Taipei kemarin dihadiri oleh sejumlah PMI. Selain tarian tradisional, acara tersebut juga dimeriahkan oleh penyanyi asal Indonesia.
Kendati demikian, kemeriahan acara tahun ini tampaknya diselimuti oleh rasa was-was akan perekonomian negara di masa depan akibat pemberlakuan tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump. Sambil mendorong pasien yang mereka rawat dengan kursi roda, para PMI berbondong-bondong menghampiri panggung utama di pusat Taman Taan, Kota Taipei. Karena acara pembukaan halal bihalal akan segera dimulai. Setelah melewati 1 bulan masa puasa, para umat muslim akhirnya dapat merayakan hari kemenangan yang telah ditunggu-tunggu. Semua bisa berbaul, kumpul-kumpul sama teman-teman. Semua yang dari pabrik, dari restoran, atau dari apa bisa ngumpul di sini. Kesannya sangat indah sekali, memuaskan, sehingga saya sangat merasakan senang walaupun ada di perantauan. Acara tahun ini juga dimeriahkan oleh penyanyi lokal bernama Nita yang membawakan lagu-lagu bernuansa Islamiyah. Para hadirin pun terbuai dalam lantunan melodi nan indah. Sejumlah gerai yang menjual barang kerajinan tangan dan cemilan tradisional dari berbagai negara juga turut mengisi acara tahun ini. Yang uniknya lagi, salah satu gerai kali ini adalah minimarket Family Mart yang memperkenalkan produk-produk makanan ramah muslim yang halal dan dijajakan dengan sarana mobil kelontong yang dinamakan Femi Mobi. Setelah melewati masa puasa selama sebulan yang penuh dengan rintangan dan tantangan, kini para umat muslim di kota Taipei sudah bisa menuai hasilnya lewat perayaan Idul Fitri di Taman Taan, kota Taipei. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kemeriahan acara tahun ini tampaknya diselimuti oleh nuansa kelam akibat dampak pemberlakuan tarif resiprokal Amerika. Ada PMI yang menyatakan bahwa temannya menjadi salah satu korban PHK pabrik yang gulung tikar. Ada juga PMI yang membeberkan bahwa adiknya telah menjadi pengangguran selama berbulan-bulan karena tidak ada perusahaan yang bersedia mempekerjakannya. Ya, memprihatinkan Indonesia. Ekonomi kan pada kolab, pokoknya pada inilah nggak bagus. Nah, sedangkan udah 1 tahun lebih lah nggak ada panggilan, nggak ada konfirmasi atau apa dari pihak PT-nya itu. Terlepas dari semua ini, walau dihantui oleh rasa was-was akan perekonomian Nusantara, para PMI di Taiwan hanya ingin memiliki satu harapan, yaitu menghapus dan melupakan kesedihan untuk sementara waktu dan berbaur dan luapan kegembiraan perayaan halal bihalal. Karena bagi mereka, Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi para umat muslim yang telah bersusah payah melewati rintangan dan halangan bulan Ramadan selama sebulan lalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.